masuk. Silakan duduk. Tunggu sebentar ya. Oke, ini silakan diminum barangkali haus ya. Terima kasih, Bu. Oke, ini adalah Ananda Belinda ya. Iya, betul. Oke, sebelumnya kita sudah melakukan kontak WA terlebih dahulu. Jadi Ananda mengatakan kepada Ibu bahwa Ananda ingin melakukan konseling kepada Ibu ya. Iya. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri lagi ya. Perkenalkan, nama Ibu Ananda Hermana Putri. Jadi Ibu di sini sebagai konselor yang nantinya akan membantu Ananda dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian silakan Ananda memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Berlinda Putri Enli, biasa dipanggil Berlinda. Ya, Ananda ini kesibukannya sebagai apa? Saya kemarin baru lulus SMA sih, Bu. Ananda ini tadi kesini diantarkan oleh orang lain atau mengendarai kendaraan umum gitu? Saya tadi kesini tuh diantar sama ayah saya. Ananda kemudian ayahnya menunggu di luar ruangan atau bagaimana? Ayah saya udah balik lagi ke rumah, Bu, soalnya di rumah lagi ada pekerjaan. Nanti kalau udah selesai, saya kabarin, nanti dijemput lagi sama ayah. Oke, Ananda ini datang ke sini atas keinginan sendiri atau rekomendasi dari orang lain? Keinginan sendiri, Bu. Juga saya apresiasi ya atas keinginan dan kehadiran Ananda di sini. Kemudian Ananda ini sudah pernah melakukan konseling apa belum? Belum, Bu, ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling. Oke, Ananda tapi tahu nggak apa itu konseling? Saya hanya tahu sedikit sih, Bu. Jadi setahu saya tuh konseling itu untuk ngebantuin kita dari permasalahan gitu sih, Bu. Oke, jawaban Anda tadi sudah benar. Namun izinkan Ibu melengkapinya lagi dan memberikan beberapa penjelasan tentang konseling ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling dalam menyelesaikan masalahnya. Dan konseling ini bertujuan untuk mendirikan konseling. Jadi apa yang akan Anda teruskan nanti itu ada di tangan Anda sendiri. Kemudian dalam konseling ini terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang akan Anda ceritakan nanti tidak akan tersebar sampai keluar ruangan. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi nanti Anda bisa menceritakan permasalahannya secara terbuka pada Ibu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada asas kesukaraan. Jadi Anda itu datang ke sini untuk menceritakan, untuk membagikan masalahnya tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke, kemudian ada terkait waktu konseling ini biasanya saya lakukan dalam waktu 30 sampai 45 menit. Sampai sini apakah ada hal yang ditanyakan? Saya izin bertanya tentang waktu, Bu. Nanti kalau misalkan waktunya sudah mencapai batas, tapi itu tuh kayak masih belum menyelesaikan permasalahan itu gimana ya, Bu? Oke, jika nanti waktunya tidak cukup, kita bisa melakukan konseling lagi ya di pertemuan selanjutnya, tentunya dalam waktu yang kita sepakati bersama. Oke, Bu. Oke, selain itu apakah ada hal yang lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu, cukup. Oke, langsung kita mulai saja ya sesi konselingnya. Sebelumnya silakan Anda nyamankan posisi duduk terlebih dahulu. Kemudian mungkin bisa diminum minumannya karena setelah ini kita akan berbicara belakangan. Oke. Sudah, Bu. Oke, Ananda ini apa kabarnya? Apa yang dirasakan akhir-akhir ini atau hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik sih, Bu. Tapi akhir-akhir ini tuh saya lagi banyak pikiran gitu. Stres ya, kayak overthinking gitu ya? Iya. Oke, apa nih yang bisa membuat Ananda sampai stres dan overthinking seperti itu? Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini tuh saya lagi stres mikirin masa depan saya.
saya takut jadi orang yang gagal, saya takut nggak jadi apa-apa gitu Bu di masa depan. Apa yang membuat Anda sampai berpikiran seperti itu? Apakah ada kejadian tertentu begitu? Ya Bu, ada. Jadi itu kan kemarin saya kan baru lulus SMA. Nah, terus saya tuh sudah melalui beberapa tahap untuk masuk ke perguruan tinggi. Salah satunya tuh SNM dan SBM. Tapi itu saya gagal di keduanya, Bu. Jadi itu sih yang membuat saya kepikiran. Terlebih juga tuh latar belakang keluarga saya tuh semuanya tuh pada pendidikannya tinggi, pada kuliah semua gitu, Bu. Ayah saya, ibu saya, kakak-kakak saya juga gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh semakin overthinking gitu, saya kok nggak bisa masuk ke perguruan tinggi sendiri, kenapa saya kok gagal gitu. Oke, Anda ini punya berapa kakak di rumah? 2 kakak Bu. Apakah masih kuliah atau sudah kerja atau bagaimana? Yang satu masih kuliah, satunya lagi udah lulus kuliah Bu, sekarang dia udah bekerja. Oke, hubungan Anda dan kedua kakak Anda ini baik, akur, atau bagaimana? Baik, akur juga kok. Oke, kalau hubungan dengan orang tua, bagaimana? Hubungan saya dengan orang tua juga baik Bu. Apakah orang tua Anda ini Anda untuk harus kuliah begitu? Sebenarnya nggak menuntut sih Bu, malah mereka tuh kemarin ngedukung aku, soalnya kan aku gagal SNM, SBM, mereka ngedukung aku buat coba lagi di lain kesempatan. Tapi saya tuh takut kalau di lain kesempatan nanti tuh saya gagal lagi tuh gimana, saya pasti ngecewain mereka gitu. Oke, jadi Anda itu akhir-akhir ini merasa stres, overthinking ya, karena Anda itu takut di masa depan menjadi apa-apa, jadi orang yang gagal gitu ya, dan itu tuh mulai muncul karena Anda gagal dalam SNM dan SBM. Kemudian terkait hal tadi, selain tadi itu ada nggak hal lain yang membuat Anda bisa berpikir seperti itu? Hal lain ada lagi sih Bu, tapi ini kayak dari orang-orang sekitar saya gitu yang kayak memandang saya, meremehkan saya dengan pandangan yang agak gimana gitu kan. Teman-teman saya pada lolos nih SNM, SBM, sedangkan saya sendiri tuh yang nggak lolos, jadi tuh mereka tuh kayak ngeremehin saya gitu loh. Oke, selain pandangan dari mereka, pernah nggak sih mereka kayak memberikan beberapa kalimat yang tidak mengenakan hati Anda itu? Pernah Bu. Itu berupa gimana, ejekan atau gimana? Jadi gini kan, kakak saya itu kan pada kuliah, orang tua saya juga pendidikannya tinggi. Nah, saya sendiri tuh kan yang kemarin tuh gagal SNM dan SBM. Jadi kan mereka tuh membandingkan saya dengan kakak-kakak saya yang pada kuliah, terus dengan teman-teman saya yang pada lulus SNM dan SBM gitu sih Bu. Oke, orang-orang tersebut tuh siapanya Anda? Orang-orang itu tuh tetangga saya, ada juga yang dari orang tua teman saya. Oke, terkait teman Anda itu, bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman Anda yang berhasil lolos SNM dan SBM? Apakah perlakuan mereka sama seperti perlakuan orang tua mereka terhadap Anda? Hubungan saya dengan teman-teman saya yang lolos itu baik sih Bu. Bahkan dari mereka tuh ada yang mendukung saya, nyemangatin saya biar jangan menyerah gitu. Kayak mereka tuh memberi dukungan, saya tuh pasti bisa. Dan sebagiannya lagi ada juga yang meremehkan saya gitu sih Bu. Tapi itu nggak terlalu dekat dengan saya hubungan pertemanannya. Jadi mungkin kayak mereka ya hanya memandang saya sebelah mata gitu sih Bu. Oke, jadi selain karena pandangan dan pendapat orang lain, itu ada hal lain lagi nggak yang bikin Anda bisa berpikiran seperti itu?
Hmm, oh iya, ada lagi Bu. Kan kalau saya lagi ada waktu luang itu biasanya saya tuh scroll sosmed gitu Bu. Nah di sosmed itu biasanya tuh muncul konten-konten yang isinya tuh kayak orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa masuk universitas impian mereka, orang-orang yang punya nilai bagus. Pokoknya tuh konten-konten sejenisnya kayak gitu sih Bu yang membuat aku tuh kayak ngedown gitu, kayak insecure, aku bisa nggak ya kayak mereka. Jadi kayak mikir aku nanti kalau gagal kayak mana gitu Bu. Anda itu sudah melihat konten seperti itu sejak kapan? Apakah sebelum Anda mengikuti SNM dan SBM atau sesudahnya? Dari sebelum SNM dan SBM sih Bu. Tapi kan setelah SNM dan SBM itu konten-kontennya tuh malah makin sering muncul gitu di beranda saya. Jadi ngebuat saya semakin down, semakin overthinking, dan semakin merasa kayak orang-orang seperti itu tuh yang orang-orang memang layak untuk sukses gitu, orang-orang yang punya nilai bagus, bisa kuliah di universitas yang bagus gitu Bu. Oke, jadi Anda ini akhir-akhir ini merasa stres dan overthinking karena masa depan Anda ya. Iya. Anda takut di masa depan menjadi orang yang gagal sukses, dan hal tersebut bisa terjadi itu karena Anda gagal dalam SNM dan SBM. Kemudian ada beberapa pandangan dan pendapat dari orang lain yang tidak mengenakan hati Anda ya. Kemudian juga karena Anda sering melihat konten tentang kesuksesan seseorang gitu ya. Iya. Jadi, selanjutnya Ibu akan meminta Anda untuk membayangkan situasi atau kejadian terburuk yang pernah Anda alami selama ini. Lalu setelah itu Ibu ingin Anda memberikan penilaian dan penjelasan terkait emosional Anda. Sebelumnya silakan menyampaikan bersih dulu kamar Anda. Sudah? Sudah. Oke, dalam hitungan ketiga silakan tutup mata Anda dan bayangkan situasi tersebut. Ini situasinya bebas ya Bu? Situasinya bebas ya, yang situasi terburuk yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Oke. Sudah paham? Paham. Oke, dalam hitungan ketiga silakan Anda tutup mata Anda dan membayangkan situasi tersebut. 1, 2, 3. Bayangkan situasi tersebut semakin memburuk. Tenangkan diri Anda dan kemudian silakan buka mata Anda secara perlahan. Tenangkan diri Anda. Sudah? Sudah. Jadi situasi apa yang tadi Anda bayangkan? Tadi saya membayangkan di ruang UTBK, di mana saya sedang mengerjakan soal-soal UTBK. Itu kesulitan apa yang Anda hadapi? Kesulitannya tuh di saat saya mengerjakan soal UTBK, tapi tuh saya tuh susah mengerjakan soal tersebut. Kemudian untuk penilaian dari dalam diri Anda di situasi tersebut itu apa? Saya di situ panik dan resah sih Bu, mengingat nanti skor UTBK-nya gimana, saya nggak bisa ngerjain ini. Saya tuh takut kalau skor UTBK-nya saya tuh kecil dan akhirnya saya tidak lolos SBMPTN lagi gitu. Kemudian apa yang Anda rasakan di situasi tersebut? Saya merasa panik, takut, dan overthinking. Kemudian dari situasi tadi ya, dapat Anda ketahui bahwa emosi-emosi negatif seperti overthinking, kemudian ada rasa panik dan rasa takut itu sebenarnya muncul dari pemikiran Anda sendiri yang tidak irasional. Jadi pemikiran yang
irasional itu pemikiran yang tidak tepat ya. Kesulitan dalam mengerjakan hal UTBK itu bukan berarti skor UTBK yang Ananda dapatkan nanti itu lebih kecil. Bisa jadi skornya malah lebih besar dari apa yang Ananda pikirkan. Kemudian terkait kita lulus SBMPTN itu bukan berarti jalan hidup Ananda berhenti begitu saja. Gagal SBM dan SNM itu bukan berarti Anda menjadi pribadi yang tidak aktif di masa depan, karena perlu Anda ketahui bahwa masih ada banyak hal, masih ada banyak kesempatan, masih ada banyak jalan untuk menuju kesuksesan. Mungkin sekarang belum saatnya, belum rezekinya Anda untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang Anda inginkan. Dulu ibu juga sama seperti Anda, ibu gagal dalam SNMPTN, tetapi akhirnya ibu bangkit dan mencoba untuk mengikuti SBMPTN. Jadi tidak apa-apa untuk menjadi pribadi yang gagal dalam satu atau dua hal, karena bisa jadi Allah itu memiliki tuntutan yang besar dalam hidup kita. Bisa jadi Anda bisa lolos ke universitas yang mungkin lebih baik dari pilihan Ananda sendiri. Jadi Ananda jangan takut untuk gagal, karena kesuksesan itu pasti ada di belakang kegagalan jika kegagalan tersebut terjadi. Kemudian seperti yang Ananda katakan tadi sebelumnya, bahwa keluarga Ananda, terutama orang tua dan kakak Ananda itu masih mendukung Ananda untuk mencoba kesempatan lainnya dalam masuk ke perguruan tinggi yang Anda inginkan. Saya rasa mereka juga tahu apa yang Anda rasakan, sehingga mereka memilih untuk mendukung Ananda daripada menuntut Ananda untuk harus kuliah secara tepat waktu. Menjadi pribadi yang sukses itu bukan berarti kita harus dapat nilai sekolah yang bagus, nilai sekolah yang tinggi, ataupun kita harus kuliah secara tepat waktu, karena masih ada banyak kesempatan, masih ada banyak jalan lain untuk menuju kesuksesan. Begitu ya Ananda? Ya Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa tokoh terkenal yang mungkin nanti bisa menginspirasi Ananda dalam menuju kesuksesan ya. Yang pertama itu ada Ibu Susi Pujiastuti. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Jadi beliau itu pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan di negara kita ya. Jadi sebenarnya Ibu Susi itu hanya lulusan SMP. Beliau itu drop out saat SMA dan memilih untuk menjadi pebisnis. Namun tentunya bisnisnya tidak berjalan lancar begitu saja, dan tentu saja ada banyak hambatan, sehingga Ibu Susi itu sekarang bisa sukses sampai menjadi Menteri Kelautan. Kemudian yang kedua itu ada Bapak Nadiem Makarim. Mungkin Anda juga pernah mendengarnya masa sekolah. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Sebelumnya beliau itu merintis aplikasi Gojek ya. Mungkin Anda pernah mencoba. Jadi sebelum Gojek itu sukses besar seperti sekarang itu, sebenarnya Gojek juga pernah vakum atau berhenti selama setahun dan terancam gagal dan ditutup. Kemudian ada yang ketiga ada Thomas Edison. Jadi beliau ini pernah menemu bola lampu. Nah sebelum bisa kita rasakan bola lampu yang seperti sekarang ini, beliau juga pernah gagal dalam mendesainkan penemuan bola lampunya. Kemudian ada juga Bill Gates. Beliau itu mungkin Anda pernah dengar, beliau ini orang terkaya di dunia ya. Iya. Dan beliau ini pembuat Microsoft. Jadi sebelum itu beliau pernah mengalami kegagalan dalam menyelesaikan proyek di Microsoft-nya. Kemudian ada Albert Einstein. Albert Einstein saya yakin Anda pernah mendengarnya karena dalam fisika itu ada beliau. Beliau itu ada ilmuwan terkenal dalam bidang fisika.
Sebenarnya dalam saat masih kecil ini beliau sempat kesulitan berbicara dan membaca. Namun pada akhirnya kan beliau bisa ya menjadi ilmuwan yang sukses yang besar gitu, sampai akhirnya kita pun masih mengenalnya sekarang gitu. Kemudian yang terakhir itu ada Walt Disney. Jadi beliau ini mungkin Anda juga pernah dengar dari kartun itu kan ada Mickey Mouse, ada Bernard Bebek, itu kan dari studio Walt Disney ya. Jadi sebelum bisa sukses seperti sekarang itu beliau juga pernah mencoba mempublikasikan karyanya melalui beberapa penerbit, namun beliau tertolak dan akhirnya beliau memilih untuk membuat studio animasinya sendiri, sampai akhirnya beliau sukses membesarkan nama Walt Disney dan sampai membuat taman bermain sendiri yaitu Disneyland. Oke, dari beberapa tokoh tadi, Ibu harap Anda bisa mendapatkan inspirasi dari mereka. Dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, saya harap Anda bisa mencontoh pemikiran mereka, bisa meniru perilaku mereka gitu. Jadi nanti Anda bisa menjadi pribadi yang lebih berani dalam mencoba, bisa menjadi pribadi yang tidak takut gagal, karena sebenarnya kegagalan itu bukanlah suatu hambatan dalam menyukseskan masa depan Anda. Masih ada banyak hal lain, masih ada banyak kesempatan lain dan jalan lain dalam masa depan Anda yang masih panjang. Itu saja penjelasan dari saya. Kemudian dari sesi konseling yang kita lakukan tadi, apa yang bisa Anda dapatkan? Ini sih Bu, saya menyadari bahwa ternyata tuh pemikiran saya tuh terlalu sempit gitu ya Bu. Saya sempat berpikir bahwa dengan kegagalan saya untuk masuk di universitas yang saya inginkan, itu berarti saya tuh sudah gagal menjadi orang yang sukses gitu. Padahal itu kan nggak seperti itu. Masih ada banyak jalan atau kesempatan lain untuk pusat Anda. Iya, betul. Oke, kemudian setelah sesi konseling ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Anda? Mungkin saya akan mengontrol emosi saya sih Bu, supaya saya tidak panik dan takut berlebihan. Kemudian saya juga akan mengontrol diri saya supaya tidak terlalu overthinking. Kemudian mungkin saya akan lebih untuk melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan saya gitu, kayak mempersiapkan diri untuk UTBK selanjutnya atau tes mandiri seperti itu. Solusi yang Anda pikirkan tadi sudah bagus, sudah baik. Kemudian Ibu izinkan menambahkan ya. Jadi setelah ini saya harap Anda tidak terlalu memikirkan juga tentang pandangan dan pendapat buruk dari orang lain tentang Anda. Jadi saya harap Anda bisa lebih memfokuskan pikiran Anda ke hal-hal yang positif saja. Kemudian terkait konten itu, saya harap Anda bisa memilih konten yang Anda tonton, jadi konten tersebut bisa lebih menginspirasi Anda daripada membuat Anda overthinking lagi begitu. Kemudian terkait tokoh yang saya sebutkan beberapa tadi, saya harap Anda bisa mendapatkan inspirasi dari mereka dan Anda bisa mencontoh pemikiran dan perilaku mereka. Oke, itu saja dari saya. Apakah ada lagi yang ingin diceritakan atau dibagikan kepada Ibu? Sudah Bu, cukup. Oke, kalau begitu kita cukupkan saja sesi konseling kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah dalam konseling ini. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih dan juga apresiasi kepada Anda karena Anda sudah mau melakukan konseling ini sampai akhir bersama Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk
untuk melakukan konseling bersama saya dan membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, Ibu tunggu ya kabar baiknya di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.